Zaman semakin modern, banyak media sosial yang membuat ruang untuk para netizen menulis hal apa saja di dalamnya. Biasanya berhubungan dengan kehidupan pribadi, contohnya membagikan foto keluarga, juga ada yang membagikan momen liburan, pekerjaan, canda gurau, bahkan ketika ada orang yang berduka, mereka mengetahuinya dari sana. Nah, di kasus kali ini, Mia akan menceritakan kejadian tragis dari sebuah keluarga kecil yang harmonis dari Malaysia. Sang kepala rumah tangga yang sering sekali mengunggah status manis menunjukkan kepada netizen betapa beruntungnya dia memiliki keluarga yang sangat harmonis. Tak heran jika teman-temannya yang membacanya pasti merasa ikut bahagia melihat situasi ini. Malah bisa jadi acuan untuk rumah tangga lainnya mencontoh keluarga kecil tersebut. Terlihat indah dan romantis bukan? Namun yang tidak diketahui, jangan percaya media sosial 100%. Hal yang tertulis manis bisa jadi tak semanis kenyataannya. Nah teman-teman, sebelum mengetahui lebih lanjut, seperti biasa Mia hadir lagi untuk menemani hari-hari kalian yang mungkin sekarang berada di dapur, tempat kerja, bahkan di jalan. Yang penting tetap fokus dengan pekerjaan kalian, dan alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya ya, karena Mia akan upload berita menarik setiap hari. Siapkan hati dan pikiran kalian juga untuk menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Sebelumnya, Mia turut berduka untuk keluarga korban, semoga diberi ketabahan serta kekuatan. Kejadian ini terjadi di negara Malaysia. Pada tanggal 6 Oktober 2019, seorang suami berkebangsaan Singapura mengunggah ucapan ulang tahun untuk istrinya. Berbunyi, "Istriku, usiamu kini bertambah. Sebuah keharusan bagi kita untuk bersyukur kepadanya, dengan mengharapkan hal yang lebih baik ke depan untuk semuanya. Selamat ulang tahun istriku tercinta, semoga selalu diberi kesehatan, kebaikan, kekuatan, dan kejayaan dalam segala urusan. Tetaplah menjadi super mom untuk anak-anak kita, dengan tetaplah menjadi istriku. Doa terbaik selalu mengiringi langkahmu." sungguh terdengar romantis dan betapa bersyukurnya ia memiliki istrinya. Namun ini adalah ucapan ulang tahun terakhir bagi sang wanita. Kebahagiaannya telah direnggut. Seharusnya ia memiliki banyak kesempatan untuk mengucapkan selamat ulang tahun paling tidak untuk dirinya sendiri. Di lain sisi, sang istri pun tak kalah romantis. Ia kerap membagikan status ucapan syukur untuk suaminya itu. Ia sempat menulis seperti ini. Kasihku selamanya tak akan padam, buat suami dunia akhirat seorang. Namun betapa malang, harapan itu menjadi harapan terakhir. Suami yang ia banggakan malah mengantarnya ke akhirat. Lalu bagaimana bisa pria yang begitu mencintai istrinya ini tega membunuh dengan cara yang teramat keji? Peristiwa ini akan sangat membuat hati kita pilu untuk mendengarnya. Saran Mia, lebih baik Anda minum dulu dan mari melanjutkan cerita ini. Sang istri bernama Nur Fazira binti Bidin berusia 27 tahun. Ia memiliki 2 orang anak. Berusia 11 tahun saat kejadian itu terjadi dan yang bungsu disembunyikan identitasnya karena masih di bawah usia. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019, seorang warga desa bernama Rosli yang sedang memotong rumput dan hendak membersihkan parit, ia mencium bau aneh tak jauh dari lokasinya. Awalnya ia tak menggubris, karena memang di situ biasa terdapat sampah. Namun karena baunya yang mencurigakan, lantas ia tergugah untuk mencari asal bau tersebut. Lalu ia menyibakkan rumput yang ada di sekitarnya dan beberapa meter ia melangkah, ia menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia hanya terpaku di sana dan bertanya dalam hati, apakah itu seonggok daging? Namun seperti potongan tubuh manusia. Akhirnya ia memberanikan diri dan mulai mendekati temuannya tersebut. Seketika kakinya lemas dan nafasnya seolah terhenti. Karena apa yang dilihatnya sungguh akan membuat jiwanya terguncang selama hidupnya. Terdapat beberapa potongan tubuh manusia yang sudah dikerubungi lalat. Cairan merah juga masih terlihat mengalir dari potongan daging itu. Polisi pun segera dihubungi.
Dan tak lama kemudian polisi yang datang ke TKP segera mencari bukti lain dan mencari tahu identitas tubuh tersebut. Polisi yang datang pun dibuat kaget karena setelah melakukan penyisiran dan pengumpulan potongan demi potongan, mereka menyadari bahwa potongan itu merupakan dua tubuh manusia, yaitu seorang wanita dan anak laki-laki yang diperkirakan masih berusia 10 tahun. Potongan tersebut berjumlah 10 bagian karena kondisinya yang dalam keadaan tidak mengenakan busana dan juga tidak ditemukannya identitas. Maka temuan itu dibawa ke rumah sakit guna dilakukan proses otopsi. Dalam waktu kurang 24 jam, beruntungnya tim kepolisian sudah mengetahui identitas korban. Mereka adalah ibu dan anak, tak lain adalah Nur Fazera dan Muhammad Iman. Polisi pun segera mencari alamat korban sekaligus mencari suami atau keluarganya. Dan dari harian Metro, Kepala Kepolisian Malaka, Datuk Kasim Karim mengatakan bahwa tersangkanya tak lain adalah suami korban sendiri. Melalui serangkaian proses interogasi, suami korban ditetapkan sebagai pelaku utama dan satu-satunya. Ia bernama Sahrul Nizam Julaini berusia 30 tahun. Awalnya pelaku mengelak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa istrinya pergi dari rumah karena pertengkaran mereka. Namun setelah ditemukan bukti-bukti juga ada tetesan darah di rumah korban, tentu ia tak dapat mengelak. Jelas berita ini pun menjadi viral. Betapa terkejutnya teman, keluarga, baik keluarga asli maupun teman dunia maya, mereka tak menyangka terjadi peristiwa yang sangat memilukan. Mengulik dari kisah hidup mereka, pekerjaan Sahrul sebagai kepala rumah tangga dinilai cukup dan terbilang sangat harmonis. Tetangga mengenal Nur sebagai istri yang baik, sopan terhadap tetangga juga, dan sering bertegur sapa di lingkungan sosial. Suaminya juga terlihat mesra dan sering mempublikasikan foto mereka berdua. Ucapan kasih sayang, terima kasih, rasa cinta selalu diungkapkan di akun media sosialnya. Seperti di hari nahas itu terjadi, pelaku mengirim ucapan terindah untuk ulang tahun sang istri. Namun sesaat di rumah berkumpul dengan anak-anak mereka, terjadi sedikit kesalahpahaman. Ada pertengkaran kecil yang tak bisa dikendalikan. Akhirnya menjadi besar dan membuat pelaku gelap mata, hingga menampar dan menikam korban. Ditambah bisikan setan, pelaku yang makin kesetanan tambah beringas karena melihat si putra sulung yang menyaksikan kejadian itu sambil ketakutan. Bukannya menyesal dan berusaha tenang, ia malah menghampiri sang anak dan menikamnya hingga tewas. Karena bingung mau diapakan kedua jasad ini dan takut ketahuan warga, tubuh korban yang malang itu akhirnya dipisah-pisah menjadi 10 bagian. Dan dibawanya menggunakan mobil menuju ke parit hingga ditemukan oleh warga tersebut. Saat itu rupanya ia ditemani oleh anak bungsunya. Di sini memang tidak dijelaskan usia sang anak karena dalam perlindungan polisi. Intinya, pembunuhan keji ini seakan berbanding terbalik dengan citra rumah tangga harmonis yang mereka tampilkan di publik. Setelah kasus ini viral, banyak netizen yang membanjiri kolom komentar dengan opininya masing-masing. Ada yang bilang cemburu buta, ada yang bilang motifnya ekonomi, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, Mia turut berduka cita atas kematian korban. Semoga diampuni segala dosa-dosanya dan mendapat tempat khusus di surga. Kasus kali ini untuk pembelajaran kita semua. Kadang-kalanya kita butuh orang ketiga untuk sarana mediasi menemukan jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi. Karena emosi sesaat membuat kita menyesal seumur hidup. Sampai sini dulu cerita Mia hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Jika ada yang mau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Mia undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye.